Sahabat Trends NTV yang berbahagia, semoga hari kalian menyenangkan dan sehat selalu dimanapun berada. Hari Raya Kurban yang sejatinya menjadi ajang berbagi justru membawa polemik bagi Dewi Persik dengan Ketua RT setempat. Pasalnya, Dewi Persik mengaku mengalami kejadian kurang menyenangkan karena sapi kurbannya ditolak oleh RT di tempat tinggalnya. Berita ini tersebar kemana-mana. Menurut Dewi Persik, hewan kurbannya ditolak Ketua RT 4 RW 6 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Hal itu dibongkar oleh Dewi Persik melalui media sosial. Lantas bagaimana sebenarnya kronologi hewan kurban Dewi Persik ditolak yang hal itu pun sampai saat ini tengah menjadi sorotan warga, sampai beramai-ramai sana-sini jadi bahan bincangan. Lalu ada juga kabar selentingan jika DP diminta untuk membayar uang 100 juta rupiah. Lantas bagaimana sebenarnya kronologi hewan kurban Dewi Persik ditolak? Berikut rinciannya. Awal mula perselisihan. Dewi Persik lewat Instagram menceritakan bahwa sapi kurbannya ditolak oleh Ketua RT. Hal itu bermula ketika dirinya menitipkan sapi kurbannya ke masjid di lingkungan tempat tinggalnya. Ia memasrahkan sapi itu ke seorang ustaz lantaran ia tak bisa mengurus sapi tersebut di rumah. Dewi mengaku bukannya ia tak ingin mengurus di rumah, tapi karena di rumahnya hanya ada ART saja. DP kemudian menyebut sapinya akan disembelih di tempat lain. Sementara daging kurbannya akan dibagikan pada warga masjid sekitar masjid tempat ia menitipkan hewan kurban. Ia juga sudah meminta data warga penerima daging kurban. Biaya administrasi. Namun ada selentingan mengenai biaya administrasi yang harus Dewi Persik keluarkan. Mendengar hal itu dari mulut ART, Dewi Persik pun heran. Bahkan ketika sapinya akan diangkut dan dinaikkan ke truk, Dewi Persik merasa Pak RT meminta dibayar 100 juta rupiah jika ingin dibantu. Namun, Malkan menegaskan tak pernah meminta 100 juta rupiah kepada asisten rumah tangga Dewi Persik yang mengurus hewan kurban. Ia mengatakan, informasi tersebut telah diakui langsung oleh ART Dewi Persik. Saya sih senang saja ketika Art yang jadi sumber informasi dari Bu Dewi telah mengakui bahwa saya tidak pernah meminta uang 100 juta rupiah sebagai pungli atau sebagai pungutan apabila sapi itu diambil kembali. Ungkap Malkan kepada awak media di kawasan Jakarta pada Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023. Tadi ketika kami mediasi, saya bertanya apa benar saya minta uang 100 juta rupiah atas nama pemilik. Dijawab oleh kedua asisten Dewi Persik, yang satu bilang tidak, yang satu lagi dia bilang samar-samar. Itu pengakuan dua asisten beliau, sambungnya. Malkan pun memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya. Ia mengaku tidak pernah berniat meminta 100 juta rupiah. Selain itu, Malkan juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak sapi kurban Dewi Persik. Pihaknya bersedia menerima hewan kurban dari siapapun. Jadi, dari penjelasan Pak RT dan kedua asisten Dewi Persik tersebut, bisa disimpulkan bahwa antara Dewi Persik dan Pak RT terjadi kesalahpahaman dan misinformasi, yang dimana ART Buk Dewi menganggap itu adalah permintaan dari Pak RT, yang kemudian disampaikan kepada Dewi dan Dewi pun menjadi mempermasalahkan hal ini dengan langsung mendatangi Pak RT dan media pun mulai meliput kejadian ini. Hewan kurbannya ditolak. Rupanya pihak RT pun tersulut emosi karena keputusan Dewi Persik yang sudah menitipkan hewan kurbannya tapi kemudian diangkut lagi untuk disembelih di tempat lain. Menurut Dewi Persik, Ketua RT malah mengucap jika warganya tak butuh daging karena sudah banyak daging. Hal itu membuat Dewi Persik meradang dan timbullah kericuhan dan warga pun mulai mengetahui dan berdatangan menyaksikan kejadian. Maka dari itu, Malkan memilih untuk tidak mengurus sapi dan kambing milik Dewi Persik yang dititipkan di masjid. Bahkan dia juga tak mau memindahkan sapi dan kambing tersebut ke lokasi lain sesuai permintaan ART sang pedangdut. Dia juga menjelaskan soal pernyataan dipalak 100 juta rupiah. Menurut dia, hal itu adalah miskomunikasi yang salah dipahami oleh ART Dewi Persik. Asisten rumah tangga beliau bilang, "Pak tolong bantu dong untuk angkut itu. Kan sapinya berat, saya bukan orang yang ahli di bidang itu. Saya menolak, saya enggak mau," ungkapnya. Selang beberapa saat, datang lagi beliau menghampiri saya, "Pak nanti saya kasih uang rokok." Lalu saya jawab, "Jangan kata uang rokok 100 ribu rupiah, 200 ribu, 1 juta, 100 juta pun saya enggak mau," tutur dia. Dan tadi supirnya klarifikasi bahwa benar Pak RT ngomong gitu kemarin. Dan kenapa dia berpikiran saya minta 100 juta rupiah, tinggal kalian sendiri yang menilainya, tegas Pak RT. Atau
sebagai pungutan apabila sapi itu diambil kembali. Malkan menjelaskan lagi, awalnya ada asisten rumah tangga Dewi Persik yang tiba-tiba menitipkan sapi dan kambing di masjid di wilayahnya, tapi hewan kurban itu justru diangkut kembali dari lokasi. Ia pun mengaku heran dengan hal tersebut. Juga apa itu merupakan penolakan? Berarti nggak ada penolakan ya Pak? Nggak ada penolakan. Soalnya dikaitkan ke politik juga gitu Pak. Sebab, mulanya Malkan menerima info kalau sapi dan kambing itu mau disembelih di masjid tersebut. Kalau kayak gitu ada apa dong sama saya? Kalau ada sapi yang sudah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil, bagaimana perasaannya? Berasa ada yang buruk dong. Ada apa ini kok orang enggak percaya sama saya? Keluhnya usai mediasi dengan Dewi Persik. Dikutip Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. Maka dari itulah, Malkan memilih untuk tidak mengurus sapi dan kambing milik Dewi Persik yang dititipkan di masjid. Bahkan dia juga tak mau memindahkan sapi dan kambing tersebut ke lokasi lain sesuai permintaan ART sang pedangdut. Jadi, jika kita perhatikan kronologi kejadian ini, bisa dikatakan antara Dewi Persik sebagai orang ketiga terjadi kesalahpahaman, yang diperoleh dari informasi orang pertama dan kedua, yaitu antara Pak RT dan ART Buk Dewi Persik. Jika seandainya Dewi Persik ada di tengah kejadian sebelum info miring tersebut beredar, mungkin tak akan ada kesalahpahaman. Benang merah permasalahan. Menurut pihak RT, benang merah masalah Dewi dengan ketua RT adalah karena hewan kurban yang sudah dititipkan di masjid tiba-tiba diambil untuk disembelih di tempat lain. Sementara warga sudah mengira jika hewan kurban Dewi Persik yang dititipkan di sana akan disembelih di sana pula. Hal inilah yang kemudian memancing emosi ketua RT. Sebab banyak yang terus bertanya kenapa sapinya diambil lagi. Akhirnya lantaran emosi, pihak RT berucap untuk diambil saja hewan kurbannya karena warganya sudah banyak daging. Sementara itu, sapi kurban DP akhirnya dibawa ke rumah pemotongan hewan dan sudah selesai dipotong-potong untuk kemudian dibagi-bagikan. Akan dimediasi kembali supaya damai. Kronologi perseteruan Dewi Persik dengan Pak RT, berawal dari drama sapi kurban, mediasi antara artis Dewi Persik dan ketua RT 06, Malkan, terkait penolakan sapi kurban, berakhir deadlock atau gagal. Maka dari itu, polisi akan mendudukkan kembali keduanya supaya keduanya rukun kembali. Iya, nanti kita akan coba yang terbaik gimana sih, yang pasti supaya tidak terjadi miskomunikasi, kata Kapolsek Cilandak. Wahid Ki mengatakan pihaknya akan mempertemukan Dewi Persik dan Ketua RT agar persoalan tidak berlarut-larut. Wahid Ki berharap Dewi Persik dan Ketua RT bisa berdamai, mengingat keduanya tinggal di lingkungan yang sama di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya harapannya semoga segera berdamailah. Namanya satu lingkungan kan, biar adem-adem aja wilayah kita itu. Iya DP tinggal di situ. Katanya, terkait permasalahan Dewi Persik dan Ketua RT, Wahid Ki menyampaikan adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak. Wahid mengatakan pihaknya masih mencari tahu ihwal terjadinya kesalahpahaman antara Dewi Persik dan Ketua RT tersebut. Wahid menyampaikan, pihak kepolisian bersama Babinsa juga sempat menghadiri mediasi antara Dewi Persik dan Ketua RT pada Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2023. Kemarin, polisi hadir dalam mediasi tersebut atas permintaan Ketua RT. Kehadiran kita karena ada permintaan dari Pak RT. Karena Pak RT itu merasa tidak melakukan. Dia merasa yang disampaikan Dewi Persik itu tidak sesuai dengan yang terjadi. Hanya kesalahpahaman, katanya. Politik apa orang saya dari dulu, mungkin kamu tanya sama warga, nggak ada politik-politik dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami itu nggak ada. Itulah tadi kronologi hewan kurban Dewi Persik ditolak sampai ramai di media sosial. Bagaimana menurut kalian? Demikian informasi hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.